bisa bilang ini salah satu klepon terlembut yang masuk mulut langsung hap, kayak enak banget gitu loh, one bite. Segini cuman habis sekitar 30 ribuan doang. Gendut-gendut banget, tebal-tebal foodies kayak daging sapi ya. Foodies, ini dia es teler Mama Kalina yang lagi viral dan antriannya mengular foodies. Pokoknya kudu sabar deh ya kalau jajan di sini. Wajib nih perutnya full dulu sebelum antri biar strong. Tapi ngomong-ngomong nih buat semua pembelian di sini, ini ngomong-ngomong mau beli esnya bener-bener apa mau ketemu Kak Kalina? Oh, ada yang mau beli esnya. Sama satu, tadi juga ada yang request, Foodies pakai request, dia bilang gini, mau Kak Kalina dong yang bikinin. Beda harga ya Kak? Sama harga ya? Oke. Lagi ada? Gimana? Kamu mau coba nyamperin ke sini nggak Foodies? Bisa cobain es telernya plus ketemu sama artis juga kan? Variannya macam-macam nih, es teler original, ada juga es teler durian nangka, plus es teler alpukat durian yang jadi best sellernya. Yang spesial, aku boleh angkat krimnya sedikit nggak sih Kak? Boleh aku mau tunjukin sama Foodies, kalau ini adalah krimnya homemade, jadi bukan yang sasetan yang udah jadi Foodies. Maaf ya Kak, nih, tuh, kalian bisa lihat seberapa kental dari krimnya ini, tuh, ya. Jadi ini krimnya ini yang bikin nikmat salah satunya ya, ini bikin, di sini adalah kunci, ini dia juru kuncinya, salah. Ya, ini benar-benar enak banget. Silakan, takut mengganggu dan menghambat. Wah! Krimernya juga otentik, wajib nih dibuat dadakan di tempat dan kudu di mixer selama 30 menit biar krimnya benar-benar kental. Ukuran es telernya ada 3 pilihan, mau pakai gelas, mangkok, atau mau pakai ember jumbo kayak begini, boleh. Harganya mulai dari 13 ribuan nih Foodies, udah bisa nyegerin tenggorokan kita, mantep gak tuh? Ini durian nangka, ini ada kayak cincau, ada jelly dan segala macam, ada mutiara, ya. Dan ini juga alpukatnya juga yang bagus gitu. Kelihatan sini alpukatnya yang bagus, Foodies. Jadi memang benar-benar alpukatnya luar biasa. Halo, iya maaf ya, hai kakakku, luar biasa loh. Mau ikutan ngantri juga loh. Oke, thank you. Ini luar biasa ya. Sabar ya, udah dari tadi ya. Dari jam 1 katanya. Yang sabar ya Bu Ibu. Emang butuh sedikit perjuangan sih buat menikmati semangkok es teler Sultan Mama Kalina ini nih Foodies. Alpukatnya ini ngomong-ngomong asli premium loh, didatangkan dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dagingnya tebal dan ada manis-manisnya gitu Foodies, mantap. Oh, duriannya banyak banget. Duriannya banyak banget loh. Repot. Aduh. Aku pengen nyobain loh ini. Coba. Tuh. Iya. Nih duriannya tuh. Kalian lihat ya Foodies ya. Ini ada es batunya sih memang, tapi kita cobain duriannya. Ada pahit-pahitnya nggak? Duriannya malah manis, tapi kalau dibilang ada pahit-pahitnya, ada di ujung-ujungnya dikit. Itu yang bikin enak. Karena aku tuh orang Medan, lidahku tuh biasanya suka sekali dengan durian yang kayak gini, tapi di ujung. Jadi aftertaste sedikit, gitu doang. Bukan yang pahit banget gitu, enggak. Tapi ngomong-ngomong ini duriannya durian mana? Karena enak banget ini duriannya. Jadi itu aku memang ada langganan untuk aku suppliernya. Nah gitu, aku selalu pesan sama dia dan aku minta duriannya yang terbaik. Semua isiannya kayak kawin aja gitu ya, nggak ada yang berantem meskipun langsung dihap sekaligus. Rasa gurih dari keju dan krimernya berpadu dengan manis dari nangka, ini sedap. Kak, ini aku boleh nanya nggak sih Kak, ini apa? Kelapa kah atau jelly? Itu jelly kelapa, karena kalau misalnya kelapanya asli gitu, kadang-kadang pertama untuk mencari kelapa muda itu kan agak-agak susah kalau nyari yang banyak. Iya, benar-benar. Kedua, kalaupun ada itu kadang-kadang suka, kalau kita terlalu lama, jadi kayak bukannya basi, gimana ya? Aromanya berubah. Iya, setuju. Jadi kita pakai
jelly kelapa yang masih ada rasa kelapanya, dan itu kita kasih SKM, susu kental manis. Jadi warnanya juga seperti Cantik kelapa, ya, cantik. Terus udah gitu rasanya juga masih ada manis kan Teksturnya kelapanya. juga, iya. Teksturnya juga. Kelapa. Dan kita keroknya juga pelan-pelan seperti kelapa. Belum genap sebulan jualan, es teler yang satu ini emang lagi viral banget foodies. Pada rela antri loh demi cobain resepnya Mama Kalina. Hayalah atuh, jangan mau ketinggalan dong. Geng FOMO, cus, kita merapat. Jadwal bukanya setiap hari ya, dari jam 12 siang hingga jam 6 sore. Tapi mohon maaf nih guys, kalau mau kebagian, saran sih mending jangan kesorean datangnya. Gak lucu kan? Udah lama antri, terus zong deh, aduh. Dan intinya foodies, kalau kalian mau dapat rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, Tapi rasa gak recehan. Segini cuman habis sekitar 30 ribuan doang. Makan kenyang di Agra India. Mantap sih. Yuhu, jalan-jalan ke Taj Mahal India, jajannya jangan lupa dong ya foodies. Secara kan pilihannya ada banyak banget dan harganya receh aja. Ya kita bantuin Adel ngitung nih foodies. Habis berapa sih jajanan hari ini dia di Taj Mahal? Nah foodies, ini udah di area street foodnya 1 km dari Taj Mahal tuh tulisannya. Di sini banyak kulineran, banyak street food. Ada es jeruk, ada biryani, ada aloo paratha. Kita cobain yang mana ya, bingung karena ini banyak banget. Harga es jeruknya Rp50 aja atau sekitar Rp9.000. Wah, receh bingo kan? Nah, itu ada nasi biryani juga tuh Del. Angkut kali sekalian ya kan foodies? Foodies, di negara asalnya ini nasi biryani emang banyak dijual di kaki lima kayak begini nih. Udah gitu tuh harganya receh bambang loh. Coba-coba deh berapa sih harganya? Foodies pengen tahu dong. Thank you, bye. Nah ini foodies, saya udah pesen. Ini harganya Rp50. Sama kayak ini rumah harganya. Kayaknya enak sih. Tuh, kita lihat. Rata-rata penjual nasi biryani di India jualannya emang ditimbang kayak begini foodies, alias per kilogram, bukan dijual per porsi. Unik ya? Sip, minumannya udah, makanan berat juga udah, lanjut kita jajan camilan skeh. Namanya aloo paratha. Ini camilan khas negeri Bollywood yang terbuat dari tepung gandum dan juga kentang tumbuk. Terus dikasih bumbu seperti garam masala foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hangat ternyata tadi. Dia sedap banget, ada aroma bawangnya itu kenceng banget. Udah gitu masih hangat juga, jadi ini enak dimakannya foodies. Ini ayamnya fresh, udah gitu rasa di ayamnya nih foodies ya. Sampai ke dalam ayamnya ini meresap, ini enak asli. Nasi biryani sih udah pasti masuk lah ya sama lidah Indonesia kita Del. Apalagi kalau ada pedes-pedesnya gini, mantep ya foodies ya. Sip, sekarang kita geser yuk ke aloo parathanya skeh. Masih hangat foodies, masih panas. Kita cobain dulu tanpa apapun. Dia rasanya gurih, asin. Coba kalau dicampur. Jadi cole itu foodies ya, dia kacang-kacangan terbuatnya, terus ada kuahnya gitu. Ini enak. Enak foodies. Ya. Kacangnya empuk banget, matang sempurna, terus kuahnya nih gurih, pedes, enak. Rasa dan aroma rempah-rempah khas Indianya tuh strong banget loh foodies. Enaknya sih langsung dinetralin pakai es jeruk nih. Kelihatannya sih tadi kurang bersih, tapi nggak apa-apa, cobain bismillahirrahmanirrahim. It's so refreshing. Ini asam-asam seger. Karena foodies di sini tuh kalau jus atau es jeruk kayak gini, ini bener-bener nggak ada campuran gula sama sekali. Pure dari sari buahnya foodies. Dan meskipun saya mintanya es, tapi nggak ada esnya, cuma jeruknya doang.
Foodies udah ngitung belum? Habis berapa ya kira-kira adeo jajan di sekitaran Taj Mahal? Yup, betul banget, totalnya cuma 20-an ribu tuh Foodies, tepatnya di Rp27.000. Nggak nyampe. Lagi BM tahu campur sama rujak cingur yang rasanya otentik Jawa Timuran Foodies. Nah ada nih di Bekasi namanya tahu campur Cak Dul. Dibuat langsung sama Cak Dul, arek Jawa Timur asli pakai resep 2 generasi. Wih udah pasti go gak sih kalau kayak begini? Bisa banget loh disamperin pas pulang kerja nanti atau langsung gas ngeng abis nonton makan receh. Oke Foodies? Aku mau cobain ya Pak ya? Ya, boleh. Nah ini nih Foodies nih. Ini petis yang dari Sidoarjo. Rasanya gimana sih? Kayaknya spesial banget nih petisnya. Dia agak manis rasanya Pak ya? Ya. Agak manis, terus ada gurih-gurihnya sedikit. Dan gak bau petisnya. Selain rasa, tekstur, sama kualitas petis udangnya yang mantap, daya tahan petis Sidoarjo juga lebih lama Foodies. Ini ya sekali pesen Cak Dul langsung angkut 50 kg coba. Soalnya petis yang kuentol itu emang jadi kuncian endul rujak cingur sama tahu campur Cak Dul. Yuklah langsung aja kita gas ngeng Foodies, kita icip bareng. Coba ya. Ini kuahnya tuh gurih banget. Jadi petisnya itu bener-bener ngeblend banget sama kuahnya. Terus dia tuh empuk banget nih. Si sengkel ini tuh empuknya. Jadi nggak perlu banget effort buat ngunyah. Enak banget Foodies. Gue bilang sengkelnya tuh empuk banget ya. Ini kita tes bareng-bareng ya. Coba nih kita tusuk pakai garpu nih. Ini bener-bener lembut banget tuh. Tuh, langsung dapet, nggak pakai effort. Nih kalau nggak percaya dikunyah ya. Enak banget. Kuahnya diracik bersama rempah dan juga sengkel lebih dari 5 jam. Pokoknya sampai keluar deh tuh sari-sari sengkelnya. Cak Dul bisa produksi sampai 10 kg sengkel loh dalam sehari. Nih Foodies, lihat ya tahunya nih. Tuh, selain potongannya gede-gede, ini tuh bukan tahu kosong gitu. Dia ada teksturnya. Jadi berasa banget pas dikunyah. Bener-bener pecah banget pas dikunyah. Tahunya jenis tahu putih Cina yang lebih padat dan juga halus. Bisa sold out sampai 100 pieces tuh dalam sehari. Wih, laris manis ya. Lanjut, kita punya rujak cingur yang seporsi only Rp25.000 nih Foodies. Ini tuh petisnya pekat banget tuh. Jadi emang bold banget kelihatannya. Dan rasanya juga berasa banget gitu dibandingnya tadi kan ada petis juga, cuman dia ngeblend sama kuah. Nah yang ini tuh kena banget di tenggorokan tuh, petisnya dapet banget. Ada manisnya, terus kacangnya juga berasa. Wah ini enak banget nih. Meski bumbunya pakai petis, rasa kacangnya nggak kalah kok, tetap medok Foodies. Campuran keduanya jadi manis-manis gurih gimana gitu loh. Enak ya. Ini cingurnya nih. Tuh. Ini tadi pas ditusuk-tusuk juga lembut banget, kita coba ya. Enak. Lembut banget. Wah.
Khusus cinggur ini kudu dibersihin telaten ya foodies biar nggak amis. Kemudian direbus kurang lebih selama 3 jam, makanya hasilnya bisa empuk abis. Sehari ini bisa habis 10 kg cinggur loh. Wah, banyak juga ya penggemarnya. Foodies, selain menu perpetisan, di sini juga ada menu soto-sotoan yang wajib banget buat dicobain. Kalau foodies mau kesini nih, warungnya baru buka dari jam 4 sore ya. Lokasinya nggak jauh kok dari stasiun Bekasi. Nah, foodies kalau penasaran, datang langsung ke Jalan Kiai Haji Masturo, ya tepatnya tahu campur cakdul di Bekasi. Nanti foodies rasain sendiri enaknya makanan ini. Wah, nggak bakal nyesel jauh-jauh. Ingat ya foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, dari kecil pasti udah gak asing dong ya sama yang mungil-mungil ini. Bukan sembarang klepon karena ini klepon dari Bali yang sehari bisa laku ribuan butir. Sesuai dengan namanya, klepon ini udah lahir sejak tahun 80. Ya warlock, ya wisatawan selalu memenuhi warung klepon di Gianyar, Bali ini. Kali ini Cigu lagi ada di salah satu tempat paling legend di Bali dan ini tuh tempat pembuatan klepon yang udah ada dari 1980. Halo Ibu. Halo Mbak. Selamat datang ya di klepon. Iya Ibu. Isian klepon menggunakan gula khas Bali yang udah dipanasin dulu hingga mencair foodies. Agak berbeda nih dengan klepon khas Jawa yang isiannya parutan gula Jawa. Di sini wajib memakai daun suji dan juga daun pandan yang udah tua biar warnanya nggak pudar. Pokoknya kudu yang terang ya biar hapnya makin semangat. Mbaknya bisa puter. Oke. Puter. Oh diputer aja nggak perlu ditusuk Puter. tadi ya? Puter. Jadi biar Sampai bisa tipis. sampai tipis. Jadi biar bentuk kayak mangkok kecil gitu loh. Mangkok kecil Iya. gitu ya. Nah, Wah. seperti ini ya, kayak ini. Oke, kok punya Iya. saya lebar ya? Proses pembuatan klepon ini emang butuh ketelatenan foodies. Meski terlihat gampang, cara muter dan membuat lubang untuk gulanya ini nggak boleh terlalu lebar atau terlalu dalam ya. Coba. Klepon Gianyar 1980 ini sekarang udah dijalankan generasi kedua. Tapi resep otentiknya nggak pernah berubah loh foodies dari dulu hingga sekarang. Gak heran pelanggan lama masih bertahan hingga sekarang foodies. Klepon Gianyar ini juga sering dipesan buat hajatan atau acara-acara besar lain foodies. Kalau di Bali sih sering dipakai untuk upacara adat juga. Oke. Nah, dari adonan ini kemudian diayak. Ih, mau dong Bu goyang-goyang. Iya, boleh. Ininya yang goyang, Mbak, bukan badannya. Salah. Ya ampun Bu, ini lucu banget. Iya. Nah, kemudian sudah goyang-goyang. terbalur dengan kelapa, itu kita bungkus sesuai dengan pesanan. Wih, makin gak sabar pengen icip-icip ya Cigul. Selain klepon foodies, di sini ada juga nih varian singkong dengan topping gula pasir dan parutan kelapa. Endolnya nggak kalah loh, mantep pol. Dan yang paling bikin bahagia, harganya start from 2.000-an aja. Kita langsung gigit ya. Aku mau nunjukin foodies isinya. Kelihatan nggak ya? Wah. Kenyalnya tuh dapet. Manisnya tuh pas dan bener, ini tuh beda. Jadi aku rasain itu gulanya itu beda kayak gula Jawa. Ini tuh gulanya lebih light, lebih cair ya foodies ya, dan meledak-ledak di mulut. Wih, lembut banget ya Cigul. Rasa manis dari gula khas Balinya tuh bener-bener manis pas, ditambah lagi dengan kelapanya yang gurih. Asli di lidah tuh kayak kompak banget, gak berantem. Andolita.
Aku bisa bilang ini salah satu klepon terlembut yang masuk mulut langsung hap, kayak enak banget gitu loh, one bite. Nih aku tunjukin ya foodies ya. Dan aku suka sama tekstur kelapanya juga. Ini kelapanya berasa banget kalau kelapa ini masih seger, masih fresh, bukan kelapa yang tua banget gitu loh foodies. Ada di mulut foodies. Wah. Spesialnya lagi, klepon di sini tuh bikinnya dadakan, jadi selalu fresh foodies. Nggak ada deh tuh yang dipendam lama. Dipastikan masih anget-anget mantul pas masuk mulut. Ajib maksimal ya di lidah, lazis. Ini nggak ada isinya, kita gigit ya. Lembut banget. Udah manis, tapi nggak yang over manis banget foodies. Dan ini super duper lembut banget. Kayaknya kelapanya tuh either di parut atau kayak dibenyak-benyak, jadinya tuh effortless banget begitu digigit. Wow. Foodies yang legend memang gak bakal ngecewain ya. Rasanya semua approve dan lazis pakai banget. Katanya masakan Jawa tuh pasti ada manis-manisnya. Ya nggak salah sih foodies, karena di tenda bahagia yang ownernya orang Jawa Tulen ini, mulai dari bumbu marinasi sampai bumbu olesnya itu identik banget sama rempah-rempah dengan aroma dan rasa khas Jawa yang ada manis-manisnya. Menu jagoannya ada mie bakar komplit sama sate kebak yang viral bingo nih foodies. Foodies, kalian kalau misalnya makan sate ayam paling gede sih gimana? Segini. Mana main foodies. Nih aku kasih tahu ya, ada sate kebab di tenda bahagia. Kita lihat. Ini dia foodies. Satenya gendut-gendut banget, tebal-tebal foodies, kayak daging sapi ya, padahal ini daging ayam loh foodies. Wah, segemoy ini ya, pantesan pelanggan auto bolak-balik. Bumbu marinasinya juga nggak pelit nih foodies. Ada cabai sama ketumbar yang bikin rasanya gurih nikmat banget. Tapi tetap harus ada tambahan manis-manisnya dong. Jadi ini yang diolesin ini yang bikin satenya jadi lebih manis foodies. Nah, bocorannya sih itu pakai gula merah juga di bumbu ini foodies. Ada dua jenis sate yang bisa foodies pilih nih. Mau yang full daging atau yang full kulit? Ada. Tapi kita icip dulu sate kebaknya yuk. Kebak artinya tuh penuh foodies. Maksudnya tuh sate ini gak bisa sekali sikat. Satu tusuk langsung habis kayak sate-sate ayam pada lainnya. Gak mungkin tuh foodies. Soalnya baru sikat setengah aja udah bikin mulut kebak alias penuh. Mantep banget ya. Jadi ini rasanya tuh kayak manis. Ada gurih juga. Terus nggak keras, dagingnya tuh bener-bener sekali gigit langsung hancur di mulut. Versi orinya aja udah mantap, nggak perlu bumbu tambahan lagi nih. Tapi kalau foodies mau eksplor rasa, boleh deh tuh cocol pakai sambal acar tomat biar dar rasanya di mulut. Ini biasanya aku suka pakai minyak-minyak dari ini tuh dari ayam-ayamnya juga foodies. Jadi biar lebih juicy gitu. Ditambah lagi pakai ininya nih sambalnya, bener-bener seger kelihatannya, udah aduh nikmat betul. Harum dari bawang merahnya, dari tomatnya, terus ada cabai hijau juga. Yang aku paling suka dari sate itu nggak bau, nggak amis gitu. Jadi ini tuh bener-bener rasanya tuh enak banget, manis, ada gula merahnya juga, mantap. Nah, buat foodies yang fans fanatik perlemakan, potongan kulit di sate kulit kebake ini mantep jiwa. Cara olahnya juga unik nih foodies. Kulit ayamnya digoreng dulu, kemudian baru dibakar. Jadi ada sensasi kenyal krenyes smoky gimana gitu loh. Crunchy ya. Kalau dibandingkan sate daging kebab, ini akan lebih crunchy. Jadi emang mungkin kulitnya dibuat bukan yang lembek tapi yang crunchy gitu. Perut belum kerasa kebak, belum kenyang ya? Atau kurang nampol? Tenang, kalian masih bisa nambah lontong isi daging ayam cincang kayak yang diicip sama Kevin ini nih foodies. Sekilas mirip arem-arem gitu ya, tapi rasanya sama gak sih?
Rasanya tuh jadi kayak ada gurih-gurihnya dari rasa serbuk-serbuk ayam kayak gitu, di dalamnya tuh kayak pecah banget gitu. Nah, ini dia nih foodies, mie bakar komplit. Konsepnya nih foodies, mie ayam bakar daun dengan tambahan topping ayam char siu dan telur pindang kecap. Tetap ya, harus ada manis-manisnya khas Jawa nih foodies. Ayam char siu-nya tuh kayak rasa bebek. Rasanya tuh kayak ada daging-daging all you can eat juga di ayam char siu ini tuh. Jadi kayak si aroma dagingnya tuh harum, nikmat banget foodies. Jadi kayak char siu ini tuh kayak manis yang kayak manis, ada madu gitu loh. Dari warnanya juga menggoda banget foodies, warna merah. Nah, kalau foodies suka adu lidah sama pedas, nikmati deh mie bakarnya itu bisa pakai sambal atau acar cabai rawit. Rasanya sama-sama pedas dan asam-asam segar. Oh ya foodies, mie bakar komplit ini udah termasuk kuah isi bakso ikan dan pangsit rebus loh. Wah, ini sih literally komplit plit-plit. Sate kebak approve, mie bakar komplitnya juga approve. Sip lah kalau gitu, cocok nih ya sama namanya Tenda Bahagia. Para pemburu kuliner bisa happy banget nih karena sajian serba lazis ini bikin auto bahagia. Ya yang mau happy-happy tummy kayak Kevin nih, cari aja ya foodies Tenda Bahagia di Taman Galaksi di Jalan Pulau Siri Utama, Bekasi Selatan. Buka dari jam 6 malam foodies. Sip, selamat mencoba. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.